Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wat tullab wat talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan Mausu'atul Manahij Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Pembahasan kita masih di Kitabul Ilm, bicara seputar ilmu dan menuntut ilmu, larangan-larangan seputarnya, masuk di bab atau nomor yang ke-44, yang ke-44. Babun nahyi an qiraatil Qur'ani fi aqalla min salasin. Kita akan membahas di nomor yang 44 bab larangan membaca Al-Qur'an, an qiraatil Qur'an, ataupun menghatamkannya, karena membaca Al-Qur'an itu dengan dua cara, membaca dengan melihat mushaf dan membaca Al-Quran dengan tidak melihat mushaf. Dua-duanya itu masuk hukum membaca. Dua-duanya dikatakan qiraah ataupun tilawah. Ya, baik itu tilawah ataupun qiraah dengan melihat mushaf ataupun membacanya dengan tidak melihat mushaf. Dua-duanya masuk kepada hukum membaca. Nah, maka di sini ada beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang adanya larangan tergesa-gesa, terburu-buru di dalam membaca Al-Qur'an tersebut. Ya, baik itu dengan tujuan untuk menyelesaikannya, menghatamkannya, ataupun secara umum membaca. Ya, tidak disukai seorang membaca Al-Quran dengan terburu-buru ataupun tergesa-gesa, karena akan terluput dari inti diturunkannya Al-Quran adalah untuk tadabbur. Ya, tadabburul Quran. Karena makna tadabbur dan tafakkur ada sisi perbedaan. Tadabbur itu lebih kepada ayat-ayat syar'iyyah, sementara tafakkur itu lebih kepada ayat kauniyah. Ya, karena ayat Allah itu ada dua. Ayat itu artinya tanda. Ayatul munafik, tanda munafik itu ada 3 kata Nabi. Ayat itu artinya tanda. Ya, ayat-ayat Allah itu ada 2. Ada ayat syar'iyyah, itu yang ada dalam Al-Quran, itu ayat syar'iyyah. Ada ayat kauniyah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat kauniyah itu alam semesta ini, ciptaan Allah. Itu ayat kauniyah. Matahari, bulan, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda ayat-ayat Allah, ini ayat kauniyah namanya. Wadah, jelas ya? Maka apabila seorang membaca qiraah ayat syar'iyyah, yaitu qiraatil Quran, dengan terburu-buru, akan terluput darinya tadabbur. Ya, tadabbur itu tidak akan diperoleh. Afala yatadabbarunal Quran? Ya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Baik. Adapun ayat kauniyah itu lebih tepat penggunaan tafakkur.
Ya, makanya ada sebagian yang saya dapati sering menyebutkan tadabbur alam. Tadabbur alam, ya ini kurang pas dari sisi bahasa saja. Walaupun bisa saja dipakai, tapi lebih tepat tafakkur alam. Ya, dengan ain ya, bukan dengan alif. Tadabbur alamin. Mentadabburi alam. Ini alam, alam ini alam. Kalau dengan alif itu artinya pedih, sakit. Makanya Rabbul Alamin dengan ain, wadih ain. Yang Rabbul Alamin, Rabbnya orang-orang sakit. Salah baca Al-Fatihah nanti. Dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Apa nih ya? Serang radang tenggorokan batuk. Mau libur juga nggak enak gitu ya. Dilanjutkan juga enak juga. Baik. Kita lihat di sini beberapa ayatnya, beberapa hadis, di mana di dalam hadis tersebut beliau mengaitkan dengan jumlah hari. Ya, karena kita ketahui Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang jumlahnya 114 surat. Yang dari 114 surat itu mencapai 6 ribuan sekian ayat. Ya, 6 ribuan lebih ya ayat, 6 ribuan. Ya, atau dibagi dengan 30 bagian. Juz itu artinya bagian. Ya, ajza dibagi menjadi 30 bagian. Yang dimulai dari juz 1 sampai 30 itu dibagi 30. Suratnya ada 114. Nah, maka ketika kita membaca ini tidak diperbolehkan bagi kita untuk tergesa-gesa, terburu-buru karena akan hilang nanti tadabburnya. Mentadabburi ayat itu menghayati dari makna kalimat per kalimat atau maksud dari ayat atau maksud dari satu surat, ya, atau maksud dari satu atau beberapa ayat dalam satu kisah dan seterusnya. Maka di situ pentingnya kita untuk memahami Al-Quran ini dengan bahasanya, yaitu dengan bahasa Arab. Terutama bagi para pemula, tidak disukai membaca Al-Quran itu dengan hadr, gitu ya, dengan gaya baca yang sangat cepat sekali. Kecuali bagi orang yang memang sudah mungkin bahasa Arabnya, seperti para a'immah, seperti para imam, ya, orang-orang yang memang sudah mampu memahami bahasa Al-Quran itu dan mampu menafsirkannya dengan cepat, sudah berulang-ulang menyelesaikan tafsirnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya nggak apa-apa dia hadr. Ya, tapi bagi para pemula, terlebih lagi bagi para pemula, maka hendaknya membaca dengan tartil, dengan pelan-pelan. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Benar-benar tartilkanlah Al-Qur'an. Makna tartil secara bahasa pelan-pelan. Taib. Nah, di sini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu. Perhatikan, faqiha yafqahu itu faqih, paham. Ya, fikih itu maksudnya ilmu atau cabang ilmu Islam yang berkaitan dengan pemahaman. Karena kalau akidah itu memang butuh pemahaman, akan tapi lebih cenderung kepada keyakinan. Itu materi akidah. Makanya dari kata ain qaf dal, akad, sebatas untuk keyakinan saja, hati diikat dalam hati. Ya, materi akidah terkadang ya nggak perlu terlalu menggunakan ketajaman akal, nggak perlu. Materi akidah, karena sifatnya hanyalah sami'na wa ata'na. Ya, dengar udah taati aja. Walaupun kadang ya dengan akal kita manusia nggak masuk akal. Ya, sampai kepada perkara fikih itu ada akidahnya. Ya, sampai pada perkara fikih itu ada akidahnya. Ya, kenapa ketika ya seorang buang angin misalnya gitu ya, kok batal wudunya? Kan begitu, kok batal wudunya? Nggak boleh sholat, ya secara akal saja kan begitu. Kadang kan tidak nerima, gitu ya. Makan daging unta kata Nabi batal wudunya, tidur batal wudunya, ya dan seterusnya. Itu contoh dalam masalah-masalah fikih. Ada berkaitan dengan akidah, karena akidah itu keyakinan. Tapi kalau fikih itu memang menggunakan ketajaman akal. Nah, di situ terkadang terjadi perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lainnya, para fuqaha ahli fikih. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, la yafqahu man
qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Tidak akan mampu memahami, ya ini Al-Qur'an tadi tidak mampu dia pahami. La yafqahu man qara'al Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an tidak akan mampu memahami Qur'an itu fi aqalla min salas, jika dia kejar bacaan Qur'an itu kurang dari 3 hari. Ya, kurang dari 3 hari, sehari, 2 hari selesai 30 juz dia baca. Ini tidak akan mampu dia pahami. Ya, tidak akan mampu dia memahaminya. Berarti yang diinginkan oleh Nabi SAW di sini nanti ada khilaf, ya ada beda pendapat sebagian ulama tentang masalah larangan ini. Seperti bagaimana kasusnya kalau di bulan Ramadan, karena banyak kita dapati di bulan Ramadan bahkan para salaf sendiri mampu menghatamkan sekali khatam satu hari. Ya, apakah termasuk pelanggaran? Ya, maka di sini sebagian ulama mengatakan bahwa inti dari larangan-larangan Nabi adalah masalah memahami atau tidak ketika baca tadi. Kalau dengan cepat tapi tetap dia mampu memahaminya, maka ini tidak ada masalah kata mereka. Terlebih lagi di waktu-waktu tertentu seperti di bulan Ramadan. Sehingga ada sebagian mereka mengatakan untuk khusus di bulan Ramadan, maka bagi orang yang mampu membacanya dengan cepat dan tetap masih mampu mentadaburinya, maka tidak mengapa, tidak termasuk dalam larangan ini. Walaupun sebagian yang lain mengatakan tetap adab ini dijaga. Sekalipun di bulan Ramadan, maka tetap menjaga agar tidak mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Baik. Kandungan bab pertama kata beliau, riwayat-riwayat yang ada masih simpang siur tentang penyebutan batas minimal menghatamkan Al-Quran. Jadi ada beberapa riwayat, disebutkan 3 hari, disebutkan 5 hari, disebutkan 7 hari. Sehingga disitulah para ulama menyebutkan bahwa ini dikembalikan kepada illahnya. Apa illatun nahyi? Apa alasan pelarangannya? Yaitu al-fahm, al-fiqh. Nah, gitu ya, tadaburnya. Artinya apa? Kalau memang masih mampu mentadaburinya, maka tidak mengapa. Ya, tapi bagi yang tidak mampu mentadaburinya, maka jangan kurang dari 3 hari. Ini sama kasusnya ketika kita meneliti hadis-hadis tentang safar, pembatasan hari pada waktu safar. Itu kan berbeda-beda. Ada 3 hari, ada 4 hari, ya, ada yang sepekan, ada yang sampai 20 hari. Berbeda-beda penyebutan harinya. Sehingga tidak bisa dibatasi safar itu dengan jumlah hari menurut sebagian ulama. Akan tetapi ketika urfnya dia masih di luar tempat tinggalnya, di luar daerahnya, dia masuk hukum safar. Jika dia udah balik, ya sudah, dia mukim. Nah, gitu saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Disebutkan beberapa dalil tentang pembatasan hari. Nah, di sini masih simpang siur. Artinya ada banyak hadis yang menyebutkan tentang jumlah hari tadi yang tidak semuanya menyebutkan 3 hari. Nanti kita lihat di sini. Jadi kata beliau riwayat-riwayat yang ada masih simpang siur tentang penyebutan batas minimal menghatamkan Al-Quran. Ada yang menyebutkan batas minimalnya 7 hari. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari yang berbunyi, faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dzalik. Khatamkanlah atau bacalah Al-Quran itu dalam 7 hari, fi sab'in. Wa la tazid, ya maksudnya jangan sampai kurang dari itu. Maksudnya jangan lebih. Ya lebih maksudnya jangan lebih ke belakang kan gitu ya. Jangan lebih sampai 6 hari, jangan sampai 5 hari. Tapi hendaknya maksimalnya adalah 7 hari, ya. Hendaknya jangan kurang dari 7 hari. Ya minimalnya 7 hari. Minimalnya 7 hari. Ini bahasa Arabnya memang nanti yang dimaksud yaitu minimalnya. Faqrahu fis sab'in. Bacalah Al-Qur'an itu ya dalam waktu 7 hari. Wala tazid ala dzalik, jangan sampai kurang dari 7 hari. Nah, ini ada hadis yang menyebutkan tentang batasan minimalnya 7 hari. Paling cepat itu 7 hari. Jangan kurang dari 7 hari. Beda sama hadis yang sebelumnya. Beda atau tidak? Berbeda. Ada yang menyebutkannya 5 hari, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi, "Ikhtimhu fi khams." Khatamkanlah Al-Quran itu dalam waktu 5 hari. Qultu, aku berkata, inni utiq, aku mampu, aku sanggup untuk lebih cepat dari 5 hari. Aku mampu 4 hari, aku mampu kurang dari itu.
Ya, qala maka beliau mengatakan la. Maka beliau mengatakan enggak boleh, jangan kurang dari 5 hari. Nah, ada lagi riwayat lagi ini berikutnya, 5 hari. Tadi 3, 7, 5. Jadi tidak sesuatu yang qat'i gitu ya, dibatasi harus 3. Tapi ternyata beberapa riwayat disebutkan ada 3, ada 7, ada 5 hari. Ada yang mengatakan 3 hari, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari yang berbunyi inni utiku aktsar fama zala hatta qala fi thalath. Sahabat tersebut berkata, aku sanggup kurang dari 3 hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam terus menguranginya hingga hanya 3 hari saja. Jadi tidak boleh kurang dari 3 hari. Taib. Nah, ini kandungan bab yang pertama untuk menunjukkan bahwa inti, sebagian ahlul ilmi mengatakan inti dari larangan ini adalah hilangnya tadabbur dari baca Al-Quran. Ya, baik itu terlebih lagi kalau cepat terburu-buru. Begitu juga ketika seorang membaca Al-Quran walaupun lambat tapi hilang tadabburnya, maka hilang ruh dari baca Quran itu. Ya, hilang dari ruh bacaan Al-Quran tadi. Sehingga sangat ya diharapkan sekali ketika membaca Al-Quran dalam sholat mendatangkan tadabbur ini lebih utama. Ya, ini lebih utama. Sehingga persoalannya itu bukan masalah lambat atau cepat, akan tetapi ruh membaca Al-Quran adalah tadabbur. Nabi SAW dalam beberapa hadisnya menyinggung masalah terburu-buru atau cepat berkaitan dengan hari, karena orang yang baca lebih cepat pasti lebih kecil tadabburnya, lebih sulit tadabburnya dibandingkan orang yang baca pelan-pelan. Tapi bukan berarti orang yang membaca pelan-pelan dipastikan dia tadabbur. Ada juga orang yang bacanya pelan-pelan tapi nggak bisa tadabbur. Ya, dia bacanya pelan tapi pikirannya kesana kemari. Apalagi pada surat-surat atau ayat-ayat yang sudah nempel di lidah. Nggak pakai ini lagi, tapi nempelnya sudah di sini. Ya, tinggal tekan jalan sendiri dia. Ada kan begitu kan? Nah, itu seperti Al-Fatihah kan begitu. Al-Fatihah itu sampai saking lancarnya nggak bisa lagi ditadaburi walaupun pelan bacanya. Ya, makanya di dalam sholat para ulama kan sering mengatakan kalau di sana ada doa di dalam sholat Nabi menyebutnya bermacam-macam, maka cobalah ganti-ganti doa tadi. Tujuannya apa? Supaya lebih mendatangkan kekhusyuan. Baik. Kandungan bab yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membolehkan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, sebab akan menyebabkan pembacanya tidak dapat memahami Al-Quran dan tidak dapat mentadaburinya. Nah, itu dia intinya. Kandungan bab yang ketiga, membaca Al-Quran hendaklah dengan mentadaburinya. Ini poin pentingnya. Jadi berusahalah untuk mentadaburi Al-Quran ketika kita membacanya, terutama di dalam sholat. Ya, itulah yang paling penting. Ya, terlebih lagi ketika kita qiyam, ketika kita berdiri, karena Al-Quran itu di dalam sholat disyariatkan dibaca saat berdiri, bukan saat ruku dan bukan pula saat sujud. Justru saat ruku dan sujud dilarang baca Al-Quran. Ya, oleh karena itu benar-benar kita berusaha untuk mentadaburi Al-Quran ya di saat sholat, terlebih lagi di saat sholat. Ya, demikian juga ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat. Membaca Al-Quran hendaklah dengan mentadaburinya. Adapun membaca dengan cepat merupakan bentuk bacaan bid'ah yang tidak akan melewati kerongkongan, tidak akan dapat dipahami bacaannya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengecam orang-orang yang bacaannya tidak melewati kerongkongan, sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu tentang larangan memahami agama dengan pemahaman yang dangkal. Nah, ciri-ciri Khawarij, mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran tapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan. Jadi maksudnya di sini aja lancarnya, hebat dan terlihat bagusnya cuma di bacaan saja. Bagus bacaannya, tajwidnya, penyebutan hurufnya, tapi nggak melewati kerongkongan. Karena kalau lewat kerongkongan pasti masuk ke dalam qalbnya, ya, masuk ke dalam sudurnya.
Ya, pasti bermanfaat. Kalau Al-Quran itu lewat kerongkongan, kemudian dia bersemayam di dalam jiwa, dalam hatinya, maka akan memberikan cahaya, memberikan hidayah, dan memberikan pengaruh pada akhlaknya, tabiatnya, dan pada kehidupannya. Baik.